terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk setiap cara-Mu yang Kau selalu sediakan bagi kami untuk menolong kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya, Pastor Michael Gunawan. Boleh sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini bisa kembali melayani Saudara. Banyak yang bilang, Pastor ini hari ini udah mulai nganter sekolah lagi. Pastor hari ini udah setelah long weekend kembali kerja lagi. Dan Saudara, kita harus bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan. Kita harus bersyukur kalau kita masih punya anak yang harus kita antar. Kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa berangkat ke kantor dengan kita punya kendaraan menuju ke sana. Karena saya sering mendengar Bapak Ibu ya, I hate Monday. Ya, saya benci hari Senin. Saya juga bingung kenapa Bapak Ibu Saudara. Karena ada yang bilang bahwa wah, Senin masuk kerja lagi, ya Senin sekolah lagi. Saudara, saya mau kasih tahu, banyak di luar sana nggak punya kerjaan, banyak orang di luar sana yang nggak bisa sekolah, banyak orang di luar sana yang tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya apapun. Dan mereka akan benar-benar sungguh bersyukur kalau bisa punya kehidupan kita. Sebab itu kita nggak boleh sia-siakan hari-hari kita. Kita nggak boleh sia-siakan, wah hari Senin kita masih punya pekerjaan, oh kita harus bersyukur buat itu Bapak Ibu Saudara. Meskipun pekerjaan kita berat, meskipun pekerjaan kita menurut kita adalah sesuatu yang menyusahkan kita, tapi kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik buat kita semuanya. Dia benar-benar setia, dia benar-benar penuh dengan berkat dan mujizat bagi kita. Sampai-sampai dia selalu menyediakan hal-hal yang baik seperti pekerjaan dan keluarga yang masih kita miliki sampai dengan hari ini. Sebab itu saya gak mau jemaat doa pagi mengatakan saya benci hari Senin. Justru kita bersyukur untuk hari Senin, kita bersyukur liburan udah selesai, kita bersyukur kembali kerja, kita syukur bisa sekolah lagi, ngantar anak sekolah, itu kita harus bersyukur. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melanjutkan seri pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan dari ayat 46 sampai 48. Hari ini hanya 3 ayat ya, jadi seperti kemarin 3 ayat kita santai sambil kita belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya perlu mengingatkan kepada jemaat Tuhan, nanti malam jam 6 Pastor Jesse Lantang akan melayani kita di ibadah wanita. Mengundang setiap wanita untuk bisa hadir dan saya percaya semuanya pasti diberkati. Lalu saya juga mengundang Kamis besok di ibadah doa malam untuk semuanya bisa bergabung bersama-sama di ibadah yang luar biasa, di ibadah doa malam kita. Lalu jangan lupa minggu besok kita kembali beribadah. Ada acara-acara yang luar biasa minggu ini dan saya gak sabar untuk bisa menghabiskannya bersama dengan saudara. Kita mau baca dengan suara yang keras dari Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Yaitu siapa yang terbesar di antara murid-murid Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah debat di antara murid-murid yang hari ini kita mau pelajari. Ya, 1, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang setuju sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu, debat lagi. Murid-murid ini meskipun gurunya adalah Yesus, mereka mengikut Tuhan Yesus, tapi mereka selalu buat debat, mereka selalu ribut, mereka selalu ada pertentangan. Karena itu gak heran Bapak Ibu ya, di gereja pun pasti juga ada perselisihan. Di gereja pun juga pasti ada konflik. Karena itu kalau saudara masuk ke dalam sebuah gereja, saudara masuk dalam sebuah pelayanan, lalu di dalamnya ada konflik, di dalamnya ada debat, di dalamnya ada yang gak cocok. Itu biasa banget. Kenapa? Karena yang ngikut Tuhan Yesus aja 12 rasul aja bisa gak cocok. Nah apalagi yang mengikuti Pastor Michael Gunawan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar bahwa kemarin bahwa Yesus mengatakan bahwa kamu harus berjaga-jaga ya lewat perkataan Tuhan Yesus, di mana setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia mengatakan bahwa kamu harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena anak manusia akan diserahkan. Loh, tetapi coba kita lihat. Kita kemarin belajar ya, 3 pelajaran. Saya masih ingat, yang pertama kita harus berjaga-jaga. Kedua, manusia bisa berubah. Dan yang ketiga, kita harus peka. Benar Bapak Ibu, kelihatan bahwa murid-murid ini gak peka. Ya, Tuhan Yesus udah kasih
sebuah warning bahwa anak manusia akan diserahkan, mereka harusnya jaga-jaga, malah di ayatnya berikutnya di ayat 46 dikatakan maka timbullah pertengkaran. Loh, mereka bukan malah saling dukung, bukan malah saling menguatkan, bukan saling mendoakan, malah mereka saling menyalahkan. Mereka saling bertengkar, mereka saling debat. Bahkan sebuah debat mereka bukan tentang sesuatu yang menurut saya rohani, tapi debat mereka adalah kita udah baca di sini bahwa mereka mengatakan bahwa siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang paling hebat di antara kita? Mungkin Petrus berkata, "Saya yang terhebat, saya melakukan semuanya. Tuhan Yesus mempercayakan semua kepada saya." Ya, ada yang bilang, mungkin Yohanes berkata, "Oh, saya yang paling dikasih Yesus." Pasti yang saya yang terbesar daripada semuanya. Nggak mungkin dong kalau Tuhan Yesus eh, eh, mengasihi saya, dia tidak menjadikan saya yang terbesar. Mungkin Yudas berkata, kalian semua ada nggak yang bawa uang? Ada nggak yang kalian dipercaya untuk jadi accounting di antara ini? Ada yang bilang, mungkin Andreas berkata, "Kamu lupa 5 roti 2 ikan itu siapa yang nemukan anak kecilnya? Siapa yang membawa 5 roti 2 ikan?" Mereka berdebat, mereka ribut, mereka saling gontok-gontokan Bapak Ibu Saudara untuk menentukan siapa yang terbesar. Nah, tetapi Tuhan Yesus mendengar itu dan Tuhan Yesus dalam hati dia jengkel sekali dan Tuhan Yesus mungkin berkata, "Udah aku kasih tahu, anak manusia akan diserahkan." Mereka nggak malah nyemangatin aku, mereka nggak malah nguatin aku, malah bertengkar. Karena itu mereka diajar tentang siapa sih yang terbesar di antara mereka. Ya, Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dengan memberikan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa. Dan menurut saya ini adalah sebuah teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelesaikan masalah bukan tanpa masalah. Tuhan Yesus menyelesaikan masalah bukan dengan masalah. Mohon maaf. Ada banyak orang yang nyelesain masalah itu dengan masalah. Ya, ada orang ada masalah, dia malah marah-marah. Itu kan namanya kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, tidak ikut bertengkar, tidak mengadu domba, tapi Tuhan Yesus mengajar. Dan saya mau belajar jadi seorang pemimpin seperti itu. Saudara yang merupakan pemimpin juga harus memimpin seperti itu. Saudara harus memimpin setiap orang-orang yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara dengan bijaksana. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan pertengkaran. Bahkan yang lebih parah adalah jangan menyelesaikan masalah tanpa kita selesaikan. Nah, itu yang jadi masalah hari-hari ini. Ada masalah nggak diberesin. Ada masalah nggak diomongin gitu saudara, nggak dibicarakan, dibiarkan aja masalah itu berlangsung. Nah, nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Saya doa ya supaya setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan yang mengikuti doa pagi ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Sama-sama tulis di live chat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita mau belajar dari pengajaran dari Tuhan Yesus ketika dia mau menyelesaikan pertengkaran di antara murid-muridnya, yaitu tentang siapa yang terbesar. Hari ini judul khotbahnya adalah siapa yang terbesar. Sama-sama tulis di live chat, siapa yang terbesar. Tuhan Yesus dengan luar biasa, dengan caranya yang selalu indah, caranya yang selalu berhikmat, mengajarkan mengenai siapa yang terbesar. Nah, hari ini ada 3 pelajaran yang bisa kita dapat dari pelajaran ini. Doa saya saudara semua diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dia berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Wow, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan Yesus ngambil seorang anak kecil dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dari anak kecil. Yaitu siapa yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, Saudara, maksudnya apa menyambut anak ini di dalam namaku? Nah, ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat bagus. Kenapa? Anak-anak itu biasanya nggak dianggap. Bapak Ibu Saudara ya, yang namanya murid-murid ini punya sebuah kebiasaan. Kalau saudara ingat di dalam beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar bahwa setiap kali ada anak-anak ini yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak ya. Tetapi murid-murid selalu ngusir anak-anak ini. Kenapa? Karena anak-anak ini nggak menguntungkan. Anak-anak ini tidak memberikan sebuah keuntungan terhadap murid-murid, terhadap pelayanan Yesus. Dan pasti mereka mendahulukan orang-orang yang lebih bisa menguntungkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah hal yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Yaitu yang tidak menguntungkan disingkirkan, yang tidak menguntungkan dibuang, tidak dianggap dan tidak disambut. Saudara, dari sini kita belajar siapa yang terbesar adalah catat yang pertama, yaitu yang tidak membeda-bedakan. Sama-sama tulis di live chat, tidak membeda-bedakan. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dalam hidup kita. Jadi orang nggak boleh beda-bedain orang. Kita jadi orang Kristen nggak boleh beda-bedain orang-orang di sekitar kita. Nggak boleh bedain, oh ini kaya, ini miskin. Oh ini bukan sukuku, ini sukuku. Oh ini orangnya sekelas sama aku. Oh orang ini nggak sekelas sama aku. No, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita nggak boleh beda-bedain orang. Ya murid-murid tidak menyambut anak-anak, kenapa? Karena nggak bisa menguntungkan. Kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama. Kita hanya menyambut orang yang bisa nguntungin kita. Kita baik sama orang yang bisa nguntungin kita. Kita membeda-bedakan orang. Oh ini orang kaya, saya mau deket sama dia. Oh orang ini orang miskin, aku nggak mau deket-deket sama dia. Lo nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya harus juga belajar, saya sebagai hamba Tuhan. Karena itu semua orang yang minta doa sama saya selalu doakan. Ya ada hari Minggu ada yang minta, "Pastor doain saya." Saya kalau jalan di lobi terus ada, "Pastor doain saya." Saya selalu doain. Saya nggak bilang, "Oh nanti kamu sama asisten saya." Enggak, saya selalu doain. Ya saya selalu belajar meskipun ada yang bilang, "Pastor rumah saya kecil, Pastor boleh doain?" Saya doain. "Pastor saya pemberkatan nikah bukan di hotel bintang 5, boleh nggak doain?" Saya doain. Bapak Ibu gini, selama saya bisa, selama jadwal saya memungkinkan, I will do it. Kenapa? Karena saya mau belajar jadi orang yang tidak membeda-bedakan. Saya nggak hanya mau dekat sama orang-orang yang yang punya kekayaan, ada orang-orang yang lebih lebih berpengaruh. Yes, kita tetap harus menjaga hubungan kita. Dan menjaga hubungan menurut saya sesuatu yang baik. Tetapi Bapak Ibu kita nggak boleh lupa bahwa meskipun kita harus menjaga hubungan, tetapi kita tetap juga harus menjaga hubungan sama orang yang di bawah kita. Nggak boleh kita cuma selalu lihat ke atas. Ayo Bapak Ibu, apakah kita suka membeda-bedakan orang nggak? Kadang-kadang mohon maaf ya, di kalangan sendiri, di keluarga sendiri kita suka bedain orang. Oh ini orang bukan kelasnya kita. Oh ini orangnya bukan levelnya kita. Ini orang nggak punya apa-apa. Dia punya pabrik apa? Kita punya pabrik banyak. Bahkan mohon maaf, jangan sampai ada hamba Tuhan yang berkata, "Oh jemaat saya berapa ribu." Dia bukan jemaat yang berapa ribu, dia cuma berapa ratus. Nggak boleh sampai seperti itu. Saya selalu mengingatkan, saya selalu menjaga hati saya. Saya nggak boleh cuma hanya mau khotbah, di depan banyak orang. No, berapapun yang datang, dari ratusan, ribuan, saya akan melayani. Saya akan datang, saya akan melayani. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Karena nature manusia. Ya yang namanya sebuah kebiasaan manusia atau naluri manusia, mohon maaf. Selalu kita mencari orang, baik sama orang yang menguntungkan kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang paling besar, if you want to be the biggest, if you want to be the best, if you want to be the greatest, kamu gak boleh beda-bedain orang. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak pernah beda-bedain orang. Cara Tuhan menyambut Sakius dan Tuhan Yesus menyambut Bartimeus sama. Gak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Sakius adalah orang yang sangat kaya sekali. Sangat luar biasa. Tuhan menganggap Sakius dan itu bagus. Gak boleh kita musuhin orang kaya. Ada yang salah, malah justru lebih salah lagi. Yaitu ada orang yang kalau lihat orang kaya sensi sama orang kaya. Nah itu juga gak boleh. Itu sama-sama membeda-bedakan juga. Tuhan Yesus baik dengan orang kaya. Banyak yang mendukung Tuhan Yesus orang-orang kaya. Yesus makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang punya uang banyak. Dan itu bagus. Tetapi Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Bartimeus yang gak punya apa-apa, dia pengemis. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus juga menghadapi dia. Tuhan Yesus juga ngobrol bersama dengan dia. Bersama dengan wanita 12 tahun yang tentunya orang kaya, dia bisa 12 tahun ke dokter, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu mencari pengobatan, dia gak berhenti. Kenapa? Uangnya banyak mungkin Bapak Ibu. Ya, dia baik. Tetapi kepada orang-orang kusta yang gak punya apa-apa, dia juga baik. 10 orang kusta datang kepada dia doain mereka dan menyembuhkan mereka. Saudara, saya pun ditegur dengan firman ini. Saya pun juga diingatkan kembali dengan firman ini. Murid-murid kembali diingatkan. Kalian mau jadi yang terbesar buat apa? Supaya kamu bisa dapat keuntungan paling besar atau apa? Nah karena itu Tuhan Yesus mengambil anak kecil ini loh anak. Kamu harus nyambut dia. Meskipun dia gak bisa nguntungin kamu apa-apa. Anak kecil itu bisa nguntungin apa? Anak kecil bisa kasih uang apa? Gak mungkin bisa sebanyak orang-orang yang kaya. No, memang gak mungkin bisa, mereka masih kecil.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, sama seperti kamu melayani yang lain, kamu harus melayani yang paling kecil. Wah, sungguh luar biasa, sungguh dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Wow, itu baru pelajaran yang pertama. Coba yang kedua. Dikatakan siapa? Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah saudara, pelajarannya apa di sini? Siapa yang terbesar? Ya, yang pertama yang tidak membeda-bedakan. Dikatakan yang kedua yang terbesar adalah yang menyambut Tuhan Yesus. Yang terbesar di antara setiap jemaat Tuhan. Di antara semua pelayan-pelayan Tuhan. Di antara semua anak-anak Tuhan. Siapa? Yaitu mereka yang menyambut Yesus. Yaitu siapa? Mereka yang setia kepada Yesus. Dan buktinya adalah mereka gak setia Bapak Ibu Saudara. Mereka meninggalkan Yesus karena itu gak ada yang terbesar. Puji Tuhannya Yohanes, ya Rasul Yohanes yang kembali untuk menemani Tuhan Yesus. Dan menurut saya dialah yang terbesar. Karena itu gak heran yang namanya Yohanes tidak mati martir. Dia matinya karena usia tua. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan Tuhan, dia mengikut Tuhan, dia menyambut Tuhan dengan luar biasa. Dia menyambut Tuhan Yesus di dalam hatinya. Bahkan di saat Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa untuk dia. Dia menyambut. Wah, saudara dari sini sangat luar biasa. Kalau hari ini saudara mau jadi yang terbesar, setialah sama Tuhan. Setialah beribadah sama Tuhan. Setialah menyambut hadirat Tuhan. Setialah mengasihi Tuhan, setialah memuji Tuhan, setialah doa pagi, setialah di dalam pelayanan, setialah dalam doa pagi. Saudara, saya belajar di saat semuanya sedang mungkin lagi istirahat, saya mau cari Tuhan. Saya mau lakukan lebih, saya mau menyambut Tuhan setiap hari. Sebelum saya melakukan apa-apa, saya nyambut Tuhan dulu. Itu yang saya lakukan di ibadah doa pagi ini. Saya mengajar setiap jemaat Tuhan, ayo kita datang sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita jadi orang-orang yang bisa menyambut Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Dikatakan karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Yang apa Bapak Ibu Saudara? Yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya maksudnya apa? Yang terkecil, yaitu yang merasa kecil, yaitu siapa? Orang yang rendah hati. Yang ketiga, jadi kita ulangin yang pertama yang tidak membeda-bedakan. Yang kedua kita belajar, yaitu orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga siapa yang terbesar? Di antara semua orangnya, yaitu orang yang rendah hati. Tulis istilah rendah hati. Siapa orang yang rendah hati yang gak merasa dirinya hebat, yang gak merasa dirinya berjasa, yang gak merasa dirinya itu orang yang paling dikasihi, yang gak merasa dirinya itu yang paling hebat di antara semuanya. Yang dialah yang terbesar adalah orang yang merasa dirinya itu gak pernah bisa apa-apa buat Tuhan. Padahal dia melakukan banyak buat Tuhan. Saudara, saya gak pernah merasa diri saya berjasa di hadapan Tuhan. Saya gak pernah merasa diri saya hebat. Saya gak pernah merasa diri saya pintar. Saya gak pernah merasa diri saya paling suci. Tapi saya selalu datang kepada Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, kalau ada yang kurang daripada aku, pakai aku lebih lagi, bentuk aku, ubah aku. Saudara, kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus yang melayani. Kita harus rendah hati untuk mau melayani sampai yang paling bawah. Murid-murid mungkin karena mereka sudah menjadi 12 orang, wah mereka orang-orang yang hebat. Mereka orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Mungkin setelah mereka mau melakukan mujizat, lalu mereka berkata, oh aku gak mau melakukan yang lain. Aku gak mau ketemu sama yang kecil-kecil. No, gak boleh. Tetapi mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Kamu harus jadi paling kecil. Kamu harus jadi orang yang merasa kamu gak punya posisi. Meskipun kamu punya posisi. Kau merasa miskin meskipun engkau sudah kaya. Kau merasa gak bisa apa-apa meskipun engkau hebat dan pintar. Dan itulah yang Tuhan mau dari orang-orangnya. Saya selalu belajar. Ini adalah firman yang benar-benar menyentuh saya juga. Mengingatkan saya. Mengajar saya. Dan doa saya, firman ini juga memberkati saudara. Yang mau melakukan boleh katakan amin. Tundukkan kepada saudara. Kami belajar dari firman Tuhan. Berkati firman ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Biar berbuah dalam hati kami. Hari ini kami tidak mau membeda-bedakan. Hari ini kami mau mengikut Tuhan, setia kepada Yesus. Dan kami mau rendah hati. Kami mau merasa kami gak bisa apa-apa. Kami merasa yang paling kecil. Kami merasa kami yang paling tidak mampu. Karena kami butuh Tuhan di dalam segala hal. Berkati setiap jemaatmu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung di ibadah doa pagi. Saya percaya saudara sudah diberkati, ditegur lewat firman Tuhan. Besok pagi saya yakin firman Tuhan dahsyat kembali akan memberkati saudara. Jangan lupa nanti malam jam 6 para wanita doa pagi. Ayo ikut sama-sama di ibadah woman. Ada Pastor Jesse Lantang. Lalu Kamis besok
Doa malam juga bersama dengan Pastor Jesse Lantang. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi jam 5. God bless you. Haleluya. Amin.